Wajah lama kereta api yang memiliki banyak calo tiket, ramai dengan pedagang, hingga gerbong kereta yang penuh bahkan di atas atap gerbong sudah tak nampak lagi. Kereta api kini memiliki wajah baru sebagai salah satu transportasi massal yang paling banyak digunakan. Salah satu sosok yang menjadi kunci perubahan dari kereta api di Indonesia adalah Ignatius Jonan, yang menjabat sebagai Direktur Utama KAI sepanjang 2009 hingga 2014. Berbagai perubahan hasil peninggalan Jonan yang masih bisa dirasakan hingga saat ini diantaranya sterilisasi stasiun, penerapan pembelian tiket online, sistem boarding pass, peningkatan kebersihan, hingga penyediaan AC di gerbong kereta di semua kelas penumpang. Lantas bagaimana transformasi sistem kereta api di Indonesia sebelum dan sekarang? Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Fotset-Landen atau Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van der Bijl, tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta dan menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945. Yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama SSVS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta, kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar Desember 1949, dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKRI dan SSVS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Persero tahun 1998. Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru. Transformasi PT KAI oleh sejumlah pengamat disederhanakan menjadi fase PT KAI sebelum Jonan dan PT KAI setelah Jonan. Hal tersebut sangat layak dan sangat wajar mengingat perubahan yang drastis pada eranya. Dahulu kita sering membaca berita tentang kecelakaan penumpang yang tersengat listrik ataupun aksi kriminal yang terjadi di dalam gerbong maupun stasiun. Bagi para komuter pengguna kereta rel listrik sebelum era Jonan, tentu merasakan bagaimana tidak teraturnya ketika kita menggunakan layanan KRL. Perubahan yang dilakukan oleh Jonan dimulai dari hal yang sebagian orang menganggapnya remeh, yaitu kebersihan toilet.
Jonan berpendapat, kalau ngurus toilet stasiun aja nggak bisa, saya yakin yang lain nggak bisa. Bahkan Jonan juga memberi peringatan kepada seluruh pejabat di PT KAI. Apabila dalam 3 bulan program tersebut tidak beres, maka seluruh toilet pejabat PT KAI termasuk dirinya ditutup. Toilet tidak boleh bau, kalau toiletnya bau, kepala stasiunnya saya copot, kata Jonan. Dan itu benar terjadi. Dengan keseriusan tersebut, maka seluruh stasiun juga turut berbenah, mulai dari toilet yang bersih dan tidak bau. Strategi perubahan yang dilakukan sangat alami dan praktikal, yaitu bertahap dan dimulai dari hal yang mudah. Dahlan Iskan yang saat itu tahun 2012 menjadi Menteri BUMN, bertanya ke Jonan mengapa belum melakukan perubahan pada KRL. Jonan menjawab, perubahan yang dilakukan dimulai dari yang lebih mudah, yaitu kereta api jarak jauh terlebih dahulu. Dan benar, setelah itu perubahan pada KRL juga digarap dengan masif. Penghapusan kelas ekonomi non-AC, penerapan sistem tiket dengan tapping card, larangan rokok dan pedagang asongan di sekitar stasiun dan dalam kereta. Maka tidak heran jika KRL menjadi salah satu moda transportasi yang diandalkan para komuter yang mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya. Pada awal kepemimpinannya di PT KAI, Jonan memeriksa penghasilan pegawainya karena menurutnya penghasilan memiliki korelasi yang kuat dengan kinerja pegawai dan organisasi. Jonan terkejut mendapati pendapatan kepala stasiun Gambir hanya 2,7 juta per bulan. Apa kabar karyawan lain yang di bawah? Gimana kerjanya bisa optimal kalau gajinya kecil? Gaji yang tidak kompetitif menyebabkan daya tarik PT KAI sangat rendah di mata talenta-talenta yang ada. Perjuangan Jonan tidak mudah. Ia menyampaikan pentingnya kenaikan pendapatan pegawai KAI kepada Menteri BUMN. Bahkan Jonan berani mempertaruhkan jabatannya dan siap dipecat jika tidak terjadi perubahan yang berarti setelah kenaikan pendapatan tersebut. Kenaikan pendapatan pegawai akhirnya dapat terrealisasikan. Kepala stasiun yang awalnya hanya 2,7 juta per bulan naik menjadi 27 hingga 30 juta per bulan. Begitu pula gaji jajaran pejabat dan pegawai PT KAI lainnya yang juga meningkat. Kenaikan tersebut memang besar namun sangat wajar dan sepadan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi di PT KAI juga meningkatkan moral dan kepercayaan diri seluruh pegawainya. Kamu kerja di mana? Dengan bangga mereka menjawab, saya kerja di PT KAI.